Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Ilham Bagus Pangestu. Nama saya Paulun Alfabet Arianja. Nama saya Stella Eklesi Syawambi. Nama saya Mutia Nabila Nifita. Nama saya Pandu Ari Setiawan. Nama saya Aditya Papahan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses bisnis manufaktur dan rekayasa elektronika. Baiklah, yang pertama saya akan menyebutkan 12 PT industri. Yang pertama ada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, kedua PT LEN, ketiga PT Satnusa Persada Tbk, keempat PT Surya Teknologi, kelima PT Telkom, yang keenam PT Pertamina, ketujuh PT Elko, kedelapan PT Semen Indonesia, kesembilan PT CML, ke-10 PT Sumitomo, 11 PT Unilever Indonesia, dan yang terakhir PT Panasonic. Dari PT-PT tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah industri manufaktur yang terdiri dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Surya Teknologi, PT Pertamina, PT Panasonic, PT Semen Indonesia, dan PT Unilever Indonesia. Yang kedua adalah rekayasa elektronika yang terdiri dari PT LEN, PT Satnusa Persada Tbk, PT Elko, PT CML, dan PT Sumitomo. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan rekayasa elektronika. Jurusan teknologi rekayasa sistem elektronika adalah bidang studi yang memadukan ilmu teknologi elektronika dengan rekayasa sistem untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai perangkat elektronika dan sistem elektronik seperti merancang, mengaplikasi, memasang, memanufaktur, mengoperasi, dan juga merawat sistem elektronika berbasis mikroprosesor atau mikrokontroler seperti mini komputer atau PLC. PT Inti resmi berdiri pada 30 Desember 1974. Perusahaan inti di mana di sebelah kiri dan kanannya adalah perusahaan pemasok dan pelanggan tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Perusahaan inti di sini diartikan adalah sebagai perusahaan yang menghasilkan hasil akhir produk yang menjual produknya kepada konsumen, yang biasa disebut vocal firm. Vocal firm ini di dalam rangkaian rantai pemasokan dapat berarti perusahaan lain, tergantung sudut pandang yang digunakan. Saya akan menjelaskan produksi dari PT Inti. Tapi sebelumnya, berikut di bawah merupakan hasil dari produksi PT Inti. Cara pembuatan laptop yang diproduksi di PT Inti, yang pertama ada perencanaan dan desain. Yang kedua ada pengadaan komponen, yang ketiga ada perakitan, yang keempat ada pengujian dan kalibrasi, yang kelima ada instalasi, yang keenam ada kontrol kualitas dan packaging, dan yang ketujuh ada distribusi. Kemudian ada alur supply chain. Yang pertama itu ada pengadaan bahan baku. Dari PT Inti ini ada bahan bakunya seperti PCB, chip, dan alat lain dan bahan lainnya. Kemudian ada pengelolaan dan perakitan. Pengelolaan dan perakitan ini dirakit melalui fasilitas produksi perusahaan. Proses ini melalui serangkaian langkah-langkah manufaktur dan pengujian. Ketiga, itu ada pengujian dan kualitas produk. Ini harus diuji untuk memastikan kualitas dan pengujian fungsional dari ketahanan suatu produk tersebut. Kemudian ada distribusi. Setelah diuji, dia didistribusikan menuju ke distributor, pelanggan, dan kemudian yang kelima itu ada penjualan dan layanan pelanggan. Produk dari ini penjualan itu sampai ke tangan pelanggan. Kemudian yang keenam ada pengelolaan rantai pasok. Pengelolaan rantai pasok ini kita mengecek rantai pasoknya tiap bulannya atau per harinya itu berapa. Lalu yang berikutnya yaitu 7 mekanisme pengelolaan logistik. Yang pertama perencanaan kebutuhan, 2 pengadaan, yang ketiga penerimaan dan penyimpanan, yang keempat pengolahan dan produksi, yang kelima distribusi, yang keenam pemantauan dan pengendalian, yang ketujuh pelaporan dan evaluasi. Lalu yang selanjutnya yaitu alur proses produksi rekayasa elektronika. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua desain dan pengembangan produk, yang ketiga pengadaan bahan baku dan komponen, yang keempat persiapan produksi, yang kelima proses produksi, yang keenam pengepakan, yang ketujuh distribusi, yang ke-8 pelayanan purna jual, dan yang ke-9 evaluasi dan peningkatan. Yang selanjutnya adalah prosedur perawatan peralatan produksi. Yang pertama ada perancangan jadwal perawatan. Jadi perusahaan dalam perancangan piket ini akan memberikan jadwal bagi pekerja untuk
perawatan. Yang kedua adalah perawatan rutin. Perawatan rutin berarti bagaimana pekerja akan melakukan pengecekan terhadap produk yang dibuatnya. Yang ketiga adalah pemeriksaan dan pengajuan. Di pemeriksaan dan pengajuan ini pekerja akan mengajukan kepada atasannya untuk memeriksa barang. Yang keempat adalah perawatan preventif. Yang kelima ada pelatihan. Yang kelima ada perawatan korektif. Yang keenam ada pelatihan karyawan yang bertujuan agar karyawan bisa mengecek mana produk yang baik untuk diberikan kepada konsumen dan yang tidak. Yang ketujuh ada dokumentasi karyawan saat melakukan pemeriksaan, dan yang ke-8 adalah evaluasi dan peningkatan. Yang terakhir ada metode pengelolaan SDM. Yang pertama itu kesetaraan gender, dari gender perempuan dan laki-laki itu sama. Kemudian ada kesempatan kerja dan tingkat perputaran pegawai. Contohnya misal dari pegawai dia naik jabatan menjadi manajemen. Kemudian ada keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dari kerja. Seperti keselamatan kerja itu seperti kesehatannya seperti kartu BPJS. Kemudian ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dari para pekerjanya itu. Kemudian ada manajemen pengetahuan, performance management system, kompetensi pegawai, dan mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika memiliki banyak sekali kesalahan dan mohon sarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.